Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam sehat dan merdeka. Nah, kembali lagi di channel saya ini di Ardianto 02 TV. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa pengertian dari debitur. Nah, serta hak dan kewajibannya. Nah, sebelum kita lebih jauh atau kita lanjut, kita harus paham itu tentang debitur ya. Yang seperti kita ketahui bahwa debitur adalah pihak yang memiliki hutang kepada suatu instansi atau perusahaan ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus ketahui apa itu pengertian dari debitur. Nah, bisa kita lihat di sini. Debitur adalah pihak atau perorangan yang memiliki kewajiban membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur. Nah, kita dapat pahami bahwa di situ sudah jelas bahwa debitur adalah pihak yang memiliki hutang ya kepada suatu perusahaan. Biasa kreditur ini biasa disebut dalam suatu leasing atau pembiayaan, biasa disebut dengan konsumen ya. Nah, jadi sudah jelas di situ. Nah, pengertian debitur ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, pengertian debitur di sini, debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pihak debitur ini biasa disamakan dengan nasabah ya. Jadi sudah jelas di situ bahwa dapat kita pahami bahwa debitur adalah pihak yang memiliki hutang kepada pihak pembayaran atau bank ya. Jadi sudah jelas ya. Nah, kita lanjut lagi. Adapun hak debitur ini bisa kita lihat di sini. Hak nasabah atau debitur telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau dalam kurung POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, berikut adalah hak nasabah debitur dan kewajiban lembaga keuangan. Itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama, debitur berhak mendapatkan informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Nah, jadi pihak debitur berhak untuk mendapatkan informasi jelas apa yang mau ia ingin ajukan kredit gitu ya. Jadi sudah jelas di situ. Nah, kita lanjut yang kedua. Nasabah debitur berhak mendapatkan informasi terkini dan mudah diakses tentang produk atau layanan. Nah, jadi pihak debitur berhak untuk mendapatkan informasi terkini tentang produk ya atau barang belum ia dapat melakukan suatu pengambilan ya. Jadi sudah jelas di situ. Nah, terus yang ketiga, nasabah debitur berhak mendapatkan informasi tentang penerimaan penundaan atau penolakan permohonan produk atau layanan. Nah, jadi sangat jelas ya bahwa debitur berhak mendapatkan informasi tentang sebelum melakukan penerimaan, penundaan, penolakan permohonan produk ya. Jadi ya itu suatu hak debitur ya, sangat jelas. Nah, yang keempat, apabila ada penundaan atau penolakan permohonan, nasabah debitur berhak mengetahui alasan kecuali debitur lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sangat jelas bahwa hak debitur ketika ia mengajukan suatu permohonan ketika ditolak oleh suatu pembayaran atau bank, jadi ia harus mendapatkan alasannya mengapa ia ditolak permohonannya. Jadi itu ya hak suatu
hak debitur. Sangat jelas. Nah, yang selanjutnya, nasabah debitur berhak mendapatkan ringkasan informasi produk atau layanan. Nah, debitur mendapatkan informasi tentang ringkasan layanannya, sangat jelas. Lanjut lagi, nasabah debitur mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Sebelum ia diterima pengajuannya, ia harus disampaikan haknya dan kewajiban apa saja ya. Misalnya haknya mendapatkan informasi dan kewajibannya membayar, begitu saya disampaikan ya, sangat jelas ya. Nah, lanjut lagi selanjutnya, nasabah debitur berhak mendapatkan penjelasan mengenai biaya-biaya yang akan timbul. Nah, jadi sangat jelas bahwa nasabah ini berhak untuk mendapatkan biaya-biaya apa saja yang timbul, misalnya administrasi, lain-lainnya, dan pokok pembayarannya, itu ya, sangat jelas. Nah, selanjutnya, nasabah debitur berhak mendapatkan informasi setiap perubahan manfaat biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan perjanjian mengenai produk atau layanan pelaku usaha jasa keuangan. Nah, jadi sangat jelas bahwa hak satu debitur apa saja, biasanya risikonya apa ya, biayanya apa saja, bagaimana ya, jadi sangat jelas di situ sebelum melakukan perjanjian. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah apa saja kewajiban debitur ini, bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama, menandatangani aplikasi pinjaman dengan itikat baik dan jujur. Nah, jadi sangat jelas di situ ya, bahwa konsumen harus memiliki itikat baik dan jujur melakukan kredit, sebelum melakukan kredit pengajuan ya, sangat jelas. Nah, yang kedua, memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, jadi sangat jelas. Nah, yang selanjutnya, mengambil kredit sesuai dengan kemampuan membayar. Nah, itu ya. Jadi sebelum melakukan pinjaman, debitur harus analisa terlebih dahulu bagaimana kondisinya, apakah bisa membayar ke depannya atau bagaimana. Kalau memang tidak bisa, nggak usah mengajukan, itu saja. Jadi sangat jelas ya. Nah, selanjutnya, memahami dengan baik kontrak atau surat perjanjian dengan bank atau pembiayaan. Nah, sangat jelas bahwa sebelum ia mengajukan permohonannya, dia harus pahami yang ia tanda tangani ya, dan isi dari perjanjian tersebut. Jadi sangat jelas. Nah, yang selanjutnya ini menandatangani kontrak. Nah, ini harus wajib ini ya, ketika pihak debitur melakukan pengambilan atau suatu barang atau produk atau dalam bentuk finansial ya, dia harus melakukan penandatangani terlebih dahulu. Itu yang harus sangat penting untuk dilakukan pihak debitur ya. Nah, selanjutnya, membayar angsuran dan bunga tepat waktu dan tepat jumlah. Nah, ini yang biasa terjadi di suatu perusahaan, pihak bank dan pembiayaan ya, bahwa pihak kreditur biasa lalai dalam melakukan pembayarannya. Nah, jadi sebelum ia melakukan pengajuan ini, harus disampaikan terlebih dahulu tentang jatuh tempo, tentang jumlah yang angsurannya ya, harus akurat dan sangat jelas di situ disampaikan kepada pihak debitur. Nah, selanjutnya, membayar biaya-biaya yang dapat timbul di kemudian hari terkait dengan perjanjian kredit. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa pihak debitur harus memahami ketika lewat jatuh tempo, ia harus membayar denda-dendanya ya. Jadi sangat jelas di sini bahwa ketika ia jatuh tempo, ia harus disampaikan bahwa ia memiliki denda-dendanya dan harus dilunasi. Jadi sangat jelas. Nah, yang selanjutnya ini kita harus mengetahui bahwa yang timbul suatu pertanyaan di sini adalah, apakah debitur sama dengan piutang? Nah, kita harus pahami di situ. Nah, kita lihat di sini, perbedaan yang paling mendasar antara hutang dan piutang adalah kegiatannya. Pada piutang kita memberikan pinjaman, sedangkan untuk hutang
seseorang atau perusahaan memperoleh pinjaman. Nah, pihak yang memiliki hutang disebut sebagai debitur. Nah, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman atau piutang disebut sebagai kreditur. Nah, jadi sangat jelas di sini bahwa pihak debitur adalah pihak yang memiliki hutang, sedangkan piutang adalah orang yang memberikan pinjaman. Nah, jadi sangat jelas ya di situ. Nah, itu ya teman-teman, tentang seputar tentang kreditur ya. Mungkin biasa terjadi di dalam masyarakat bahwa pihak debitur memiliki suatu hutang kepada pihak kreditur ya. Nah, mungkin saya di sini dapat saya simpulkan di sini bahwa pihak debitur biasa disebut dengan konsumen ya, dan sedangkan kreditur adalah seseorang atau perusahaan ya, seperti bank atau pembiayaan. Nah, itu disebut dengan kreditur. Nah, mungkin cukup sekian ya. Mungkin ada yang ingin teman-teman ingin melakukan ingin bertanya seputar informasi tentang permasalahan seputar permasalahan hukum, permasalahan informasi lainnya bisa diajukan di sini ya, di kolom komentar ya, dan juga like dan share juga video saya ya, apabila bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu sekian dari saya ya. Salam boneka.